Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sebelum melakukan segala aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk kembali menikmati segala yang baik yang Tuhan siapkan buat setiap kami, anak-anak-Mu. Sebelum kami belajar, sebelum kami beraktivitas pagi hari ini, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, anak-anak, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan terambil dari kitab 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Anak-anakku sekalian, seringkali kita melihat segala sesuatu dari casingnya, ya kan? Seperti pengalaman Mem Ratna waktu lalu, ketika Mem Ratna membeli jeruk, di luarnya tampak bagus, tapi ketika dimakan, dikupas dan dimakan, ternyata rasanya asam, ya. Demikian juga hidup manusia. Terkadang kelihatannya bagus, tetapi dalamnya tidak berkenan kepada Tuhan. Pagi hari ini kita mendengar bahwa Tuhan melihat hati. Anak-anak, Tuhan melihat apa yang tidak kelihatan, yaitu hati. Pada waktu itu, Tuhan sedang memilih anak dari Isai untuk menggantikan Saul sebagai raja. Isai memiliki 8 orang anak, dan ia menunjukkan anaknya satu persatu, ya. Dari 8 itu dia tunjukkan 7 orang, dan semuanya perawakannya bagus, tinggi, besar, ya. Mereka gagah, tetapi tidak satu pun yang dipilih oleh Allah. Samuel bertanya kepada Isai, apakah ini semua anakmu? Isai berkata, masih ada satu, yaitu Daud. Dia sedang mengembalakan dombanya di padang rumput. Anak-anakku sekalian, cerita ini pasti kalian tahu. Kemudian Daud dipanggil, dan ketika Daud dipanggil, Tuhan berfirman kepada Samuel, Nabi Samuel, bahwa Daudlah yang dipilih. Karena Daud adalah sosok seseorang dari 8 anak Isai, dia yang berkenan di hati Tuhan, karena Tuhan melihat hati. Kalau kalian baca di dalam Alkitab ini, bahwa Daud ini perawakannya tidak seperti kakak-kakaknya, ya. Bahkan disebutkan dia kemerah-merahan, elok rupanya, ya. Jadi dia imut, ya. Dia tidak segagah kakak-kakaknya, tetapi Tuhan berkenan kepada hatinya, ya. Apa yang spesial dari hati Daud, anak-anakku sekalian? Kalau kalian pelajari di dalam kitab 1 Samuel ini, ya, di pasal 17 ayat yang ke-34, ketika dia menghadapi Goliat, ketika dia diminta atau dia mengajukan dirinya untuk menghadapi Goliat, ya, dia berkata kepada Saul seperti ini. Tetapi Daud berkata kepada Saul, ayat 34, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Anak-anakku sekalian, Daud ini dipercayakan ayahnya untuk mengembalakan dombanya
2-3 ekor saja. Tetapi kita dengar barusan bahwa dia begitu mempertahankan kehidupan domba-dombanya. Dia bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk domba-dombanya yang hanya beberapa ekor saja. Daud ini memiliki karakter yang bertanggung jawab, ya. Sekalipun tidak ada yang lihat, mungkin dia bisa saja lari ketika ada beruang atau singa dan membiarkan dombanya dimakan. Dia harus menyelamatkan dirinya saja. Tetapi tidak dengan Daud. Dia bertanggung jawab. Sekalipun tidak ada yang lihat, dia melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Ini yang Tuhan suka. Hatinya sungguh-sungguh bertanggung jawab dengan tugas sekecil apapun, ya. Anak-anak, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan Tuhan melalui Bapak Ibu guru atau orang tua? Daud ini contohnya, dia bertanggung jawab. Yang kedua, anak-anak, kita tahu bahwa Daud ini adalah tokoh dalam Alkitab yang menulis banyak mazmur, ya. Kita tahu hidupnya penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Dia suka memuji Tuhan. Anak-anak, di dalam segala perkara mengandalkan Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Hati yang demikian yang Tuhan suka. Dan pada waktunya Tuhan mengangkat dia menjadi raja. Tuhan melihat hati. Anak-anak, dari renungan kita pada pagi hari ini, mari kita belajar untuk bertanggung jawab dengan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Sekalipun tidak ada yang lihat, kita mengerjakan dengan baik, ya. Karena mata Tuhan melihat. Dalam Amsal 15 ayat 3 dikatakan, mata Tuhan ada di segala tempat, melihat orang yang baik atau yang jahat. Jadi anak-anak, mari miliki sikap tanggung jawab. Yang kedua adalah hati yang senantiasa percaya bahwa Tuhan ada, ya. Kamu dan saya percaya kepada Tuhan dan mengasihi Dia dan mengucap syukur senantiasa, suka memuji Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal, maka Tuhan akan menyatakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupanmu dan kehidupan saya. Puji Tuhan, biarlah Tuhan melihat hatimu dan hatiku, maka engkau dan saya akan melihat kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, anak-anak, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat renungan kami pada pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan melihat hati kami. Bila hati kami didapati hati yang berkenan kepada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Bapa, sehingga anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang bertanggung jawab dan anak-anak yang mengasihi Tuhan, suka untuk mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Terima kasih, kami serahkan sepanjang hari ini di dalam berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan anak-anak, selamat pagi, Tuhan memberkati.